Yang jelas kalau saya melihat proses awalnya, Pak, Ya, karena suatu hal yang baik, ya, kalau kita lihat proses awalnya agak dipaksakan, mungkin kita perlu agak hati-hati. ya, Karena dari proses awal kita melihat tujuannya mungkin baik, tetapi kelihatannya terlalu dipaksakan, sehingga rakyat belum jelas, akhirnya sampai dengan sekarang masih terjadi demo-demo ya, gitu. Nah, kalau prosesnya sendiri, rencananya memang itu diparipurnakan tanggal 8 ya, Oktober. ya, Nah, kemudian Banmus berkembang untuk akhirnya dilaksanakan tanggal 5 Oktober. Makanya sekarang banyak polemik medsos muncul karena naskah yang harusnya disiapkan di paripurna belum diterima anggota Dewan. Nah, real kemarin baru tanggal 14 Oktober diserahkan kepada Presiden untuk mungkin bagaimana tindakan Presiden lebih lanjut, kita tunggu dulu. Kalau saya ya mengalir saja. ya, Mungkin karena ridho Allah sajalah ya, yang telah menggariskan kehidupan saya untuk selalu bisa dekat dengan rakyat melalui cara seperti ini. ya. Yang saya garis bawahi, hati-hati dengan ucapan kita sendiri. Oh, Karena pada waktu saya masih bocah, terucap memang di dalam hidup saya yang pas-pasan, ya, pengen menjadi anggota DPR, ya, tetapi jangan kaya. ya, Karena kalau kaya nanti tidak menyatu hatinya dengan rakyat. ya, Itu yang saya sangat eling sampai sekarang. Belum ngerti politik, itu hanya kata-kata bocah, ya, inspiratif saja. ya. Pengen menjadi anggota DPR tapi jangan kaya, supaya tetap sehati dengan rakyat. Lah, Padahal sekarang banyak anggota DPR yang kaya, Pak. wah, kaya ini kan ukurannya masing-masing, Pak. Pak Iya, Guntur yo 4 periode biasa-biasa saja kok. iya, 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 iya. Lah, saya memang untuk menyelamatkan kehidupan saya, Pak Sadono, saya lewat Akabri. Iya, iya, Nah, tahun 71 lulus Akabri, kebetulan karena nilai eksak saya itu tinggi, kok masuk Korps Elektronika, iya, iya. yang katanya tentara itu kurang menjamin karier yang lebih baik. Makanya saya lari, pada waktu itu ada dwi fungsi ABRI Iya. di Kabupaten Madiun sebagai anggota DPRD. Iya. Pak, Wah, ya, Pak Guntur memang asli Madiun, Pak ya, lahir di Madiun. ya, ya, ya. Ya, Nah, ya cukup korban perasaan karena saya perwira muda masuk DPRD dengan teman-teman pensiun, orang-orang sudah ngira ini Pak Guntur mesti punya kesalahan. Kalau nggak salah masa dikaryakan. Ya, tapi ya demikianlah Pak garis hidup saya. ya, Kebetulan saya 2 periode, kebetulan saya bisa kuliah, ya, dan kebetulan saya diangkat menjadi pimpinan di Unmer Madiun itu. ya. Jadi pada waktu di fungsi ABRI dulu, maaf ini, Ya. saya makan 3 kali gaji kementerian, Pak. Jadi anggota DPRD dapat gaji dari Debragi Rakyat, Ya, sebagai pimpinan Unmer dapat gaji dari Mendikbud, ya. sebagai tentara dapat gaji dari TNI, dan nggak tahu ya pada waktu saya diperintahkan ke DPRD 1 Jatim itu kok Nyonya juga dipilih dari Golkar pada waktu itu, Pak, Oh. sebagai anggota DPRD Kabupaten Madiun. Wah. Saya sendiri heran kok ya begini gitu. Iya, iya, iya. Yang akhirnya setelah saya pensiun, saya menyatu dengan Demokrat,
diperintah Pak SBY untuk mendirikan DPC Demokrat di Madiun. Alhamdulillah lah, itu mengantar saya sampai dengan sekarang periode yang keempat di DPR RI. Itu yang saya sendiri juga heran, Pak, nggak bisa menjawab ini. Mungkin ya karena satu, saya mempunyai latar belakang TNI, maaf, itu mungkin bisa memberikan warna tersendiri. Kemudian saya yang kedua juga dari keluarga pendidik, dari ayah saya maupun saya sendiri sebagai pimpinan Unmer. Yang ketiga ya mungkin saya selalu dekat dengan rakyat. Itu rumusnya, sehingga pada waktu yang pertama terus terang suara saya tertinggi, Pak, di Jawa Timur, Demokrat. Dan lucunya lagi, kemarin pemilu terakhir yang paling hebat sedunia itu, suara saya juga malah tertinggi, Pak, di Demokrat Jawa Timur. Di mana Jawa Timur sendiri kehilangan 5 suara, Pak. Jawa Timur harusnya 11 kursi, kemarin hanya dapat 7. Dapat 6 kursi. Dapat 6 kursi. Hilang 5 kursi. Itulah perjuangan-perjuangan kami, Pak. Menurut saya betul apa yang disampaikan Pak Sadono. Apapun juga tampilan tentara dalam nampak luar mungkin yang keras, yang disiplin. Tapi hatinya tetap hati selembut salju, Pak, dengan rakyat. Bagaimana kehendak rakyat, bagaimana kita mengakomodir, bagaimana situasi dan situasi itu bisa kita sikapi. Ya ternyata, maaf, pada zaman pemerintahan Pak SBY yang notabene tentara penuh, dukung profesor, dan juga banyak pengalaman kepemimpinan yang lain, kelihatannya kok nampaknya juga lebih wise begitu. Nah, kondisi-kondisi sekarang saya nggak mau bicara terlalu jauh. Memang inilah risiko negara demokrasi dengan kemajuan teknologi yang demikian tinggi. Ini risiko-risiko demokrasi yang harus kita ambil. Mungkin betul juga. 2 kali saya membetulkan prinsipnya Pak Sadono. Karena memang kita ini sudah teruji lah di dalam rangka beberapa kali memimpin di lapangan, memimpin di waktu-waktu yang sangat cepat dalam keadaan yang sulit, kita harus memutuskan. Namun di balik itu semuanya, Pak, saya pikir yang paling menonjol adalah bagaimana jiwa nasionalisme kita selalu terbangun. Itu yang saya pikir yang rakyat lebih percaya, karena tentara itu milik rakyat, dari rakyat. Ini yang saya rasakan agak beda, Pak. Kalau saya kemana-kemana begitu, ya walaupun sampai sekarang saya rasanya sudah tuanya agak banyak lupa dan lain sebagainya. Tapi figur-figur itu kok rasanya selalu mendapatkan suatu perhatian begitu, Pak. Kembali lagi, Pak, tergantung niatnya, tergantung pribadinya. Pengalaman saya, rakyat kalau kita berbuat baik, rakyat juga percaya, yang tidak pakai macam-macam. Saya lakoni sendiri tentang itu. Tetapi satu sisi, sejauh pendidikan politik untuk rakyat masih seperti ini, sejauh perut rakyat lapar masih seperti ini, saya tanya kepada mereka, gimana kalau pemilunya ini dikembalikan oleh DPRD sendiri, apa pemilu langsung, apa masing-masing bupati pemilu, gubernur pemilu, DPR pemilu? Jawabannya mesti senang pemilu, Pak. Bolak-balik pemilu. Itu lebih baik. Bolak-balik pemilu, karena itu yang dimaknai dia sebagai pesta demokrasi. Ya kan, oleh rakyat. Sehingga bolak-balik mungkin
dapat, begitulah kira-kira. Ya. Tetapi kan itu bukan hakikat. Kalau itu dipertahankan terus sistem yang seperti ini, ya hancur negara ini tinggal menunggu waktu saja. Ya. Iya. Memang itu ujian perjalanan, Pak. Ya. Yang kita sering mendengar, apakah kita ini akan lari kepada demokrasi yang sebenarnya, ataukah kita akan lari kepada oligarki kekuasaan. Nah, seperti sekarang ini saya maaf, apa artinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan mempunyai nilai demokrasi yang dipimpin hikmah kebijaksanaan. Di dalam demokrasi ada hikmah yang bersifat kebijaksanaan. Ada yang dalam musyawarah atau perwakilan. Artinya musyawarah juga bisa, perwakilan juga bisa. Nah, sejauh ini kalau praktek-praktek koalisi yang seperti ini, apakah ini juga hal-hal yang menjamin akan lebih baik? Karena apapun juga, maaf kalau 7 koalisi dengan 2 yang seperti ini, kekuatan apapun juga tidak akan cair. Dan itu yang menjawab juga rakyat sendiri loh, Pak. Yang menjawab rakyat sendiri. Benar, namanya kepentingan politik tergantung kepada ketuanya, benar, dan lain sebagainya. Ya itu saya pikir dinamika saja. Sampai ya dia pintu. Ya sebetulnya nggak usah terlalu seperti itu. Rakyat makin dewasa dengan kemajuan teknologi semakin tinggi, demokrasi semakin baik, rakyat lama-lama juga akan semakin pintar kok, Pak. Akan memilih pemimpin yang betul-betul arif, yang betul-betul berpihak kepada mereka. Dan itu terbukti kok, Pak. Tinggal sekarang proses gimana mengawal demokrasi. Yang sekarang ini yang menjadi masalah polemik sama-sama benernya. Katanya banyak berita hoak. Ya memang naskahnya aja baru diserahkan tanggal 14. Ya yang kita sendiri juga hadir di paripurna penjenengan sadar biasanya sudah dapat tumpuan buku. Nah, itu kan yang akhirnya rakyat juga menilai seperti itu. Jadi kalau begitu, kalau memang rakyat pinter, itu nanti kampanyenya pilihlah wakil Anda yang akan mengubah sistem ini sehingga tidak lagi didominasi oleh pimpinan partai, gitu. Berani nggak, Pak? Kalau saya pikir berani saja. Memang kenyataannya namanya media, ya mohon maaf, juga banyak dari mereka. Kemudian kabinet juga banyak dari mereka. Tidak bisa dipungkiri partai politik memang harus bersifat untuk bisa mengakomodir kepentingannya. Saya kira wajar saja. Hanya masalahnya kembali pendidikan politik untuk rakyat bagaimana, dan ini kedewasaan rakyat bagaimana, atau kita lama-lama memang akan dikuasai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang melalui celah-celah sistem ini kita bisa terlena, yaitu ujian bagi kita, Pak. Saya pikir anak-anak muda ini pintar-pintar kok, Pak. Betul, saya akui. Dan mereka juga sekolahnya di S2, S2 luar. Betul-betul pintar-pintar. Ya menurut saya ya satu, bagaimana sistem ini untuk kita benahi, Pak. Dan sistem ini harus datang daripada petinggi-petinggi negara ini. Kalau petinggi-petinggi negara ini sudah mencong, tujuannya sudah mencong, ya akhirnya rakyat pun akan memilih mana yang lebih cepat untuk dia dapat. Nah, tergantung lagi bagaimana sistem ini dibenahi,
Nah, sistem inilah pergulatan-pergulatan politik yang harus kita jaga. Presiden sendiri kemarin kan bilang pada waktu kampanyenya tidak akan menempatkan ketua-ketua parpol orang politik di dalam kabinetnya. Tapi kan kenyataan berjalan, sekarang kabinetnya banyak juga para ketum-ketum parpol. Nah, yang ini yang harus kita koreksi. Ya, saya mohon doa saja hal yang seperti ini hendaknya rakyat bisa segera mengerti dan bisa segera memilih pemimpin maupun wakilnya yang terbaik.